Pertarungan abad ini, kebangkitan militer Tiongkok vs hegemoni Amerika Serikat di awal abad ke-21. Dunia memasuki fase baru, sebuah babak ketika kekuatan lama tidak lagi berdiri tanpa tandingan dan kekuatan baru menuntut posisi di puncak. Jika pada abad sebelumnya pertarungan ideologis dunia dipimpin oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, maka di era ini muncul sosok raksasa baru yang bergerak perlahan namun pasti Republik Rakyat Tiongkok. Bukan hanya ekonomi yang tumbuh, tetapi satu hal yang menggetarkan Washington. Kapabilitas militernya melesat lebih cepat dari yang pernah diperkirakan analis manapun. Dan inilah kisah tentang bagaimana dua kekuatan terbesar dunia sekarang berada di jalur yang sedikit saja salah langkah dapat mengantar dunia pada konflik paling dahsyat sejak Perang Dunia II. Bagiannya Amerika Serikat, sang penguasa samudra dan langit sejak berakhirnya Perang Dunia II. Amerika Serikat menguasai dunia dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tidak ada negara lain yang memiliki 11 kapal induk supercarrier, masing-masing kota militer mengapung. Rantai pangkalan global dari Guam, Jepang, Korsel, Eropa, hingga Timur Tengah. Anggaran pertahanan terbesar di dunia lebih dari USD 800 miliar per tahun. Armada pesawat siluman seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. AS adalah negara yang paling banyak memproyeksikan kekuatan militernya ke luar negeri. Di Washington, Pentagon menganggap kehadiran militer global mereka sebagai kewajiban menjaga stabilitas dunia. Namun di Beijing, itu dibaca sebagai dominasi yang harus diimbangi. Bagian kedua Tiongkok bangkit dari pasukan bersenjata ringan menjadi kekuatan militer terbesar di Asia pada 1990-an. People's Liberation Army hanya dianggap sebagai pasukan besar dengan teknologi usang. Namun tragedi di Selat Taiwan tahun 1995 sampai 1996 menjadi titik balik ketika AS mengirim 2 kapal induk dan Beijing tak mampu berbuat apa-apa. Sejak saat itu, Tiongkok memulai modernisasi militer paling agresif dalam sejarah manusia. Fakta kunci transformasi PLA. Anggaran pertahanan meningkat 27 kali lipat sejak tahun ke-1997. Melahirkan jet tempur siluman J-20 Mighty Dragon. Mengembangkan rudal anti kapal induk DF-21D dan DF-26, dijuluki Carrier Kill. Membangun armada angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Memperbanyak pangkalan pulau buatan di Laut Cina Selatan. Di balik itu semua, satu tujuan utama mereka. Tidak akan ada kekuatan di luar kawasan yang bisa menghalangi Tiongkok di wilayahnya sendiri. Bagian ketiga teknologi yang menjadi penentu satu, rudal hipersonik. Tiongkok pada 2021, Amerika dibuat terkejut ketika intelijen mengungkap bahwa Tiongkok telah mengetes senjata hipersonik yang mengorbit bumi sebelum menyerang target. Bahkan pejabat Pentagon menyebutnya sebagai momen Sputnik. Kedua, kecepatan dan lintasannya membuat sistem pertahanan AS hampir mustahil menembaknya. Jatuh. Kedua, kapal induk VS. Pembunuh kapal induk AS memiliki supercarrier USS Geoder. Ford USS Nimitz kelas Tiongkok mengembangkan sistem untuk menenggelamkan kapal induk tersebut dari jarak ribuan kilometer. Jika perang terjadi, inilah duel paling berbahaya yang menentukan siapa menguasai Pasifik. Ketiga, AI dan peperangan siber tidak banyak orang tahu. Tetapi Pentagon secara terbuka menyatakan bahwa Tiongkok adalah ancaman siber terbesar bagi Amerika Serikat. PLA memiliki unit siber elit yang beberapa kali dikaitkan dengan serangan terhadap perusahaan teknologi, sistem pemerintah, dan kontraktor militer AS. Di sisi lain, AS juga memiliki armada cyber war yang jauh lebih berpengalaman sejak era NSA. Bagian keempat Selat Taiwan, titik puncak segala ketegangan. Jika ada titik yang membuat analis yakin perang bisa pecah kapan saja, jawabannya adalah Taiwan. Bagi Tiongkok, Taiwan bukan sekadar pulau, ia adalah bagian dari wilayah nasional. Ia adalah simbol penyatuan. Ia memiliki nilai strategis sebagai benteng menghadapi AS. Ia adalah pusat produksi microchip paling canggih dunia. Bagi AS, Taiwan adalah mitra demokratis, sekutu strategis di Pasifik, penghambat ekspansi militer Tiongkok, sumber chip vital untuk ekonomi global. Jika Tiongkok memutuskan untuk melakukan penyatuan dengan kekuatan militer, maka AS hampir pasti akan terlibat. Dan dari titik inilah, potensi Perang Dunia Ketiga menjadi pembahasan serius di meja pemerintahan. Bagian kelima simulasi perang, apa yang terjadi jika perang benar-benar dimulai? Beberapa pusat analisis strategi dan think tank dunia telah melakukan simulasi. Hasilnya mengejutkan,
Tiongkok hampir pasti dapat mengerahkan pasukan amfibi dalam jumlah besar ke Taiwan dalam 24 jam. AS kemungkinan akan menghancurkan kapal-kapal pendarat Tiongkok. Tiongkok akan membalas dengan rudal balistik ke pangkalan AS di Guam dan Okinawa. Sistem satelit kedua negara bisa lumpuh. Jalur perdagangan Asia akan hancur termasuk ekonomi global. Tidak ada pemenang. Tetapi kerugian terbesar akan jatuh pada dunia sendiri. Bagian keenam, kedua negara tidak ingin perang, tapi tak mau mengalah. Ada satu ironi yang menarik, AS tidak ingin kehilangan hegemoni global. Tiongkok tidak ingin dihentikan dalam kebangkitannya. Keduanya tidak ingin perang, tetapi sama-sama enggan mundur. Inilah kondisi yang dalam ilmu strategi disebut sebagai perang yang tidak diinginkan, tetapi tak terhindarkan. Bagian ketujuh, perebutan kekuasaan di era baru. Perang modern tidak hanya terjadi di medan tembak. Perang AS vs Tiongkok kini berlangsung di wilayah teknologi, ekonomi, jalur perdagangan, kecerdasan buatan, ruang angkasa, dunia maya, dan semuanya saling mendorong kedua negara menuju titik panas. Bagian kedelapan, masa depan, damai yang rapuh. Sejarah membuktikan satu hal penting, ketika kekuatan baru bangkit, dan kekuatan lama menolak turun takhta, perang menjadi probabilitas alami. Apakah dunia akan melihat perang besar antara AS dan Tiongkok? Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal pasti, masa depan dunia akan sangat ditentukan oleh dua raksasa ini apapun keputusan mereka. Bagian 6, pertarungan di titik nol, teknologi ruang angkasa. Ketegangan antara dua raksasa ini tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, atau udara. Bidang yang kini menjadi arena perebutan supremasi paling sunyi namun paling menentukan adalah ruang angkasa, tempat satelit-satelit komunikasi, pengintaian, navigasi, dan sistem peringatan dini menentukan siapa yang melihat lebih dulu dan siapa yang menembak lebih dulu. Di sini, Amerika Serikat masih memegang keunggulan. Lebih dari 5.000 satelit aktif berkaitan dengan infrastruktur komersial, komunikasi, dan militer. Sistem GPS yang digunakan seluruh dunia dikendalikan oleh Pentagon. Teknologi rudal anti-satelit AZAT yang telah diuji sejak era Perang Dingin. Namun Tiongkok bergerak sangat cepat. Mereka telah mengembangkan stasiun luar angkasa Tiangong yang kini berdiri mandiri, tidak bergantung pada ISS. Menguji AZAT 2007 yang berhasil menghancurkan satelit tua menjadi ribuan puing orbit. Membangun konstelasi satelit navigasi Beidou, pesaing langsung GPS, dengan akurasi beberapa sentimeter. Jika terjadi perang, siapa yang menguasai ruang angkasa akan menguasai dunia, ujar seorang analis militer Rand Corporation. Dan kedua negara tahu itu. Skenario yang paling mengerikan jika konflik pecah, langkah pertama yang mungkin dilakukan adalah menghancurkan satelit musuh. Dalam hitungan menit, komunikasi batalion, jaringan internet, navigasi kapal dan pesawat, rudal balistik, semua bisa menjadi buta. Dunia akan kembali ke era tanpa sinyal. Inilah alasan Amerika membentuk US Space Force, pasukan ke-6 yang didedikasikan khusus untuk peperangan luar angkasa. Tiongkok membalas dengan Strategic Support Force SSF, yang menggabungkan perang elektronik, cyber warfare, operasi ruang angkasa, menjadi satu entitas terpadu jauh lebih terorganisir dibandingkan struktur militer konvensional Barat. Bagian 7, perang siber, medan yang tak bisa dilihat selain rudal dan jet. Ada medan perang yang lebih sunyi namun tidak kalah mematikan, cyber warfare. Disinilah Tiongkok menjadi kekuatan yang sangat ditakuti. Selama 2 dekade terakhir, banyak laporan dari FBI, CNSA, Europol, Badan Intelijen Australia dan Inggris mengungkap operasi peretasan skala besar yang disebut sebagai AP-10, AP-41, unit 61.398 yang dituduh berafiliasi dengan PLA. Mereka dituduh mencuri rahasia jet tempur F-35, desain kapal selam nuklir, teknologi perusahaan farmasi, data 21 juta pegawai pemerintah AS. Sementara itu, Amerika Serikat sendiri memiliki NSA Cyber Command Joint Task Force (ARES) Army, Cyber Brigade yang telah melakukan operasi ofensif di Iran, Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok. Namun ada fakta pahit, tidak ada negara di dunia yang memiliki populasi ahli IT sebesar Tiongkok. Lebih dari 7 juta insinyur teknologi aktif, dengan kemampuan menembus sistem listrik, melumpuhkan jaringan transportasi, mengacaukan pasar saham. Serangan cyber menjadi senjata strategis yang bisa memulai perang sebelum peluru pertama ditembakkan. Bagian 8, perang ekonomi, senjata paling diam,
paling mematikan militer bukan satu-satunya alat perang. Tiongkok dan Amerika Serikat sebenarnya sudah berperang dalam perang ekonomi. Tiongkok memiliki senjata berupa cadangan tanah jarang. Rare elements 90% pasokan dunia berasal dari Tiongkok. Tanpa mineral ini, Amerika tidak bisa memproduksi jet F-35, radar, rudal, chip komputer. Pasar ekspor terbesar di dunia jika Tiongkok memutus impor dari perusahaan AS. Raksasa seperti Apple dan Tesla akan mengalami krisis. Cadangan devisa terbesar dunia Tiongkok memiliki lebih dari 3 triliun dolar, sebagian besar berupa obligasi AS. Jika mereka menjualnya, ekonomi AS bisa terguncang. Namun Amerika Serikat juga punya senjata pamungkas. Kekuatan dolar 88% transaksi global menggunakan USD. Amerika bisa menjatuhkan sanksi finansial yang melumpuhkan seluruh negara hanya dengan menekan satu tombol. Penguasaan industri semikonduktor lewat Taiwan. AS menguasai 90% chip paling canggih dunia. Tanpa chip, ekonomi modern berhenti. Aliansi Ekonomi Global Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Australia sebagian besar adalah mitra dagang loyal Amerika. Inilah kenyataan pahit. Perang AS dan Tiongkok tidak hanya ditentukan oleh rudal, tetapi oleh pasar, mata uang, dan teknologi. Bagian 9 siapa yang lebih kuat? Analisis netral fakta objektif menunjukkan keunggulan Amerika Serikat pengalaman tempur tak tertandingi Irak, Afghanistan, Kosovo, Libya. Armada angkatan laut terbesar dan paling modern di dunia. Pesawat siluman terbaik F-22 dan F-35. Sistem logistik global yang bisa memindahkan 200.000 pasukan lintas benua dalam hitungan hari. Aliansi Global NATO, AUKUS. Keunggulan Tiongkok jumlah personel lebih banyak. Produksi kapal perang tercepat dalam sejarah modern. Rudal hipersonik paling maju dan paling banyak diuji. Sistem rudal anti kapal yang dirancang khusus untuk menghancurkan kapal induk Amerika. Ketergantungan dunia pada industri manufaktur Tiongkok. Dalam simulasi Rand Corporation 2022, jika perang pecah di Asia Timur, Tiongkok akan unggul dalam 7 dari 10 skenario. Jika perang terjadi di luar Asia, Amerika unggul dalam 9 dari 10 skenario. Dengan kata lain, Tiongkok kuat di tanah airnya. Amerika kuat di seluruh dunia. Inilah keseimbangan kekuatan yang membuat perang besar belum pecah hingga sekarang. Bagian 10 perang yang tak akan terjadi, atau hanya menunda yang tak terelakkan. Para pakar terbagi dua. Pandangan pertama, perang tidak akan terjadi karena ekonomi kedua negara saling terikat. Perang nuklir berarti kehancuran total. Keduanya lebih memilih perang proksi dan tekanan ekonomi. Pandangan kedua, perang hanya soal waktu karena Tiongkok ingin menyatukan Taiwan, Amerika bersumpah melindunginya, dan kedua negara sedang membangun kapasitas perang dalam skala yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Seorang jenderal pensiunan AS pernah berkata, kapal perang tidak dibangun untuk negosiasi. Kapal perang dibangun untuk perang, dan Tiongkok sedang membangun banyak kapal perang, sementara Pentagon mengumumkan anggaran terbesar dalam sejarah, menandakan persiapan menghadapi musuh yang dianggap setara, Republik Rakyat Tiongkok. Jika dunia ingin memahami siapa yang akan memenangkan perang modern, maka lihatlah laut. Disinilah semua kekuatan besar dunia mempertaruhkan masa depan mereka. Dalam 10 tahun terakhir, Tiongkok membangun lebih banyak kapal perang daripada total kapal angkatan laut Inggris, Prancis, dan Jepang digabungkan. Setiap 3 bulan, galangan kapal Shanghai dan Dalian meluncurkan kapal perusak Type 052D. Kapal perusak Type 055 yang dijuluki ijaznya Tiongkok, fregat Type 054 bukaan diafragma. Kapal pendarat besar Type 071. Amerika Serikat masih memiliki kapal induk paling banyak di planet ini. Tetapi Tiongkok membangun kapal induk baru dengan kecepatan mengejutkan. Fujian, kapal induk terbaru Tiongkok, telah menggunakan teknologi catapult elektromagnetik EMA-LS, teknologi yang hanya dimiliki Amerika. Beberapa analis militer berkata, jika pembangunan ini tidak dihentikan, pada tahun 2035 Tiongkok dapat memiliki armada terbesar dalam sejarah manusia. Namun Amerika Serikat belum kalah. Tidak pernah. US Navy masih menguasai 11 kapal induk supercarrier, ribuan pesawat tempur berbasis DEP, kapal selam serang nuklir kelas Virginia yang hampir tidak bisa dideteksi radar atau sonar. Kemampuan logistik global yang membuat mereka bisa bertempur di 2 samudra sekaligus. Perbedaan paling penting ialah
Amerika unggul dalam pengalaman perang laut modern. Tiongkok unggul dalam kecepatan produksi dan mobilisasi. Jika perang terjadi di Laut Cina Selatan, Tiongkok bisa mengerahkan armada dalam hitungan jam. Namun jika konflik meluas ke Samudra Hindia atau Pasifik Timur, Amerika yang akan mendominasi. Bagian 12 Taiwan. Titik api paling berbahaya di dunia Perang Dunia Ketiga jika pernah terjadi hampir pasti bermula dari Taiwan. Taiwan memiliki industri chip terbesar dunia TSMC, lokasi strategis di jalur maritim Asia Timur, pemerintahan yang didukung Barat. Bagi Tiongkok, Taiwan adalah jantung bangsa Tiongkok, bagian yang hilang. Bagi Amerika, Taiwan adalah benteng demokrasi di Asia. Inilah benturan ideologi dan geopolitik paling berbahaya abad ini. Jika Tiongkok menyerang Taiwan, langkah pertama mereka adalah melumpuhkan komunikasi Taiwan, menghancurkan pangkalan udara, menyerang kapal-kapal Amerika terdekat, menguasai pulau dalam 72 jam, menghalangi intervensi internasional. Doktrin ini disebut Joint Island Attack Campaign. Sementara Pentagon sudah menyiapkan kapal induk dari Yokosuka, Jepang, kapal selam nuklir dari Guam, pembom B-2 dari Hawaii, rudal jarak jauh dari Australia. Dalam simulasi perang RAND, hasilnya mengejutkan. Taiwan bertahan hanya jika Amerika campur tangan penuh. Tanpa as, Taiwan jatuh dalam 3-7 hari. Dan ini bukan skenario fiksi. Ini adalah analisis militer objektif berdasarkan data. Bagian 13, siapa yang punya teknologi militer terdepan? Dunia kini berada di era baru, AI militarized, peperangan yang tidak lagi hanya mengandalkan manusia. Pertama, pesawat tanpa pilot drone cerdas. Tiongkok mengungguli Amerika dalam jumlah drone. AS mengungguli Tiongkok dalam kualitas drone tempur. Tiongkok mengembangkan Winglong 2, CH-5, WZ-8 drone hipersonik. Amerika memiliki MK-9 Viper, RQ-170 Sentinel drone siluman, X-47 bit drone berbasis kapal induk. Perbedaan penting, AS fokus pada presisi dan stealth, Tiongkok fokus pada kekuatan jumlah dan harga murah dalam perang besar. Kedua pendekatan ini sama mematikannya. Kedua, AI, Big Data, dan perang tanpa tentara. Tiongkok memiliki data populasi terbesar di dunia untuk melatih AI. Amerika memiliki perusahaan teknologi paling canggih di dunia. Tiongkok sudah mengintegrasikan AIKA, sistem rudal anti kapal, radar pasif, analisis intelijen, drone swarm. Amerika baru-baru ini membentuk JAIC Joint Artificial Intelligence Center untuk mengejar ketertinggalan. Para pakar memperingatkan, perang Asia Pasifik berikutnya bisa menjadi perang AI pertama dalam sejarah. 3. Rudal hipersonik ini adalah senjata yang tidak bisa dicegat, tidak bisa dilacak, dan tidak bisa dihentikan. Tiongkok memiliki DF-17, DF-27 U-14 yang telah diuji dalam lintasan yang membuat Pentagon terkejut. Amerika baru berhasil menyelesaikan beberapa prototipe, tetapi belum memiliki sistem hipersonik siap tempur. Inilah alasan mengapa seorang jenderal AS berkata, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita tertinggal dari lawan utama. Bagian 14 fakta terpenting, perang belum terjadi bukan karena keduanya tak mampu, tapi karena terlalu mampu. Dunia takut bukan karena Tiongkok atau Amerika dominan. Dunia takut karena keduanya sama-sama dominan. Jika satu negara terlalu kuat, konflik kecil dapat berkembang menjadi perang nuklir. Tiongkok memiliki sekitar 500 hulu ledak saat ini 2025, tetapi diproyeksikan mencapai 1000 hulu ledak sebelum ke 2030. Amerika memiliki 5.200 hulu ledak nuklir. Tidak ada negara di dunia yang bisa bertempur dalam perang nuklir dan tetap ada keesokan harinya. Maka, keduanya membangun senjata super, keduanya melatih pasukan super, keduanya melakukan manuver intelijen, namun keduanya tidak berani memulai konflik total. Bagian 15 akhir atau awal. Perbandingan kekuatan mereka menunjukkan satu kenyataan. Amerika Serikat masih unggul sebagai kekuatan global. Tiongkok mulai unggul di wilayah Asia dan terus mengejar ketertinggalan. Dunia kini berada di titik kritis. Satu provokasi kecil, satu tabrakan kapal, satu pesawat ditembak jatuh, satu kesalahan intelijen bisa memicu perang terbesar abad ini. Namun hingga hari ini, keduanya masih menahan diri, karena mereka tahu, jika Amerika dan Tiongkok berperang, seluruh dunia akan terbakar. Tidak ada pemenang, tidak ada hero, yang tersisa hanya reruntuhan peradaban.